Oke, ini adalah lanjutan untuk latihan soal materi barisan dan deret. Kita lanjutkan ke nomor 18 ya, karena kemarin nomor 1 sampai dengan nomor 17 sudah Ibu bahas di video-video sebelumnya, seperti itu. Nomor 18, Chandra mengambil sebotol air dari laut mati yang berisi 50 Archaebacteria untuk dikembangbiakan di laboratorium. Berarti 50 ini kita anggap sebagai jumlah Archaebacteria awalnya ya. Artinya kita bisa menuliskan informasi U1 atau A-nya sama dengan 50. Kemudian andaikan satu Archaebacteria mulai menggandakan diri, berarti kalau menggandakan diri itu dia jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Ya, berarti di sini berarti dia punya rasionya adalah 2. Karena dari U1 mau ke U2 itu dikalikan dengan 2 ya, gitu kan ya. Kemudian dia menggandakan diri setiap 30 menit. Yang ditanyakan banyaknya Archaebacteria selama 3 jam. Berarti kita harus tahu dulu banyak penggandaannya. Dia berapa kali sih menggandakan diri gitu ya. Banyak penggandaan sama dengan, tadi yang ditanyakan adalah 3 jam ya. 3 jam dibagi dengan, tadi perubahannya atau penggandaannya setiap 30 menit. Nah, gini. Kita samakan dulu satuannya. Jam kita rubah dulu ke menit. 3 jam itu sama aja 3 kali 60 berarti 180 menit ya. Lalu kita bagi dengan 30 menit. Berarti ada berapa kali perubahan? Ada berapa kali penggandaan? 180 kita bagi dengan 30, ada 6 ya. Ada 6 kali. Ini adalah soal untuk materi barisan geometri ya. Karena tadi dia punya rasio seperti itu. Jadi kan gini, Ibu ilustrasikan si Archaebacterianya itu awalnya ada 50, kemudian dia ada 6 kali perubahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, pada posisi ke-6 ini berapa jumlah Archaebacterianya? Itu yang ditanyakan ya. Jadi di sini bukan karena banyak penggandanya 6, berarti yang ditanyakan U6 bukan gitu ya. Jadi kita harus lihat karena posisi awalnya dia punya 50 bakterianya. Kemudian berubah sebanyak 6 kali. Jadi di sini yang ditanyakan adalah U7, bukan U6 ya. U7 sama dengan rumus untuk UN barisan geometri adalah AR ya. AR pangkat N-1. Berarti di sini AR pangkat 7-1. Atau kita bisa tuliskan AR pangkat 6. Kita ganti A-nya dengan 50. Kemudian R-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 6. 50 dikali dengan 64. Sama dengan 3.200. Jadi ada sebanyak 3.200 Archaebacteria selama 3 jam. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke nomor 19. Hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada bulan pertama sebanyak 150 unit kerajinan. Berarti kita bisa tuliskan di sini U1-nya atau A-nya adalah 150 ya. Kemudian pada bulan keempat sebanyak 4.050 kerajinan. Berarti ada U4-nya sama dengan 4.050. Lalu yang ditanyakan di soalnya adalah hasil produksi selama 5 bulan. Ya. Kalau selama 5 bulan artinya kan di sini dari bulan pertama ditambah dengan bulan kedua, ditambah bulan ketiga, tambah bulan keempat, sampai dengan ditambah bulan kelima. Begitu kan ya? Berarti itu UN atau SN. Nah, itu kalau jumlahan berarti artinya dia adalah SN. Nah, yang ditanyakan adalah S5. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau mau cari S5 berarti kan kita harus tahu dulu rasionya ya.
kita jabarkan dulu rumus U4 sama dengan AR pangkat 4 min 1, atau kalau kita sederhanakan jadi AR pangkat 3. Jadi kita punya di sini AR pangkat 3 sama dengan 4050. Nah, dari ini kita bisa cari nih nilai R-nya. Nah, maka di sini kita dapatkan AR pangkat 3 sama dengan 4050. Substitusi nilai A-nya. 150 R pangkat 3 sama dengan 4050. Berarti kita bisa bagi kedua ruas dengan 150 ya. Sehingga kita punya R3 sama dengan 4050 dibagi dengan 150. 27. Berarti untuk mencari nilai R-nya adalah akar 3 dari 27. Bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27? Yaitu bilangan 3, karena 3 pangkat 3 hasilnya 27 ya. Kita udah ketemu nih nilai R-nya. Sekarang kita bisa cari nilai SN-nya atau nilai S5-nya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa nilai R-nya itu lebih dari 1 ya. Karena 3 lebih dari 1. Berarti kita bisa menggunakan rumus SN yang ini. SN sama dengan A R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Kita tinggal substitusi saja nilai A dan R dan N-nya. Berarti di sini kita punya S5 sama dengan A-nya itu 150, R-nya itu 3, pangkat 5, N-nya 5 ya, dikurangi 1, dibagi dengan 3 min 1. Nah, kita di sini punya 150, 3 pangkat 5 berarti 243, dikurangi 1 berarti sama aja 242. Ya. Lalu kita bagi dengan 2. Nah, di sini bisa kita coret. Ya, 150 dibagi dengan 2 kan 75. Jadi kita tinggal punya 75 dikali dengan 242. Hasilnya sama dengan 18.150. Jadi hasil produksi selama 5 bulan dari kerajinan tersebut ada 18.150 unit kerajinan. Oke, nomor 20, sebuah bola tenis meja dilemparkan ke atas dan mencapai ketinggian 4 meter. Nah, untuk kasus soal ini, posisi bolanya awalnya di bawah ya. Jadi posisi bolanya awalnya di bawah, kemudian dia dilemparkan ke atas, nah, mencapai ketinggian 4 meter. Lalu setelah itu dia mantul ya. Setelah dilemparkan ke atas, dia turun ke bawah, begini. Lalu setelah itu dia mantul. Seperti ini, ini, sampai dengan berhenti. Sampai bola itu berhenti. Ya. Soal ini berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Ya. Karena kita tidak tahu berapa kali dia pantulan sampai dengan dia berhenti. Seperti itu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menganggap tinggi awalnya ini sebagai A. Ya, ketinggian 4 meternya ini sebagai A-nya. Jadi T-nya sama dengan A, yaitu 4. Ya. Lalu untuk R-nya, kita perhatikan setiap bola sampai pada daratan bola memantul 3/4 kali dari ketinggian sebelumnya. Berarti R-nya sama dengan 3/4. Ya. Panjang lintasan yang dilalui bola tenis meja yang memantul sampai berhenti adalah, berarti untuk panjang lintasannya bisa kita cari dengan menggunakan rumus deret tak hingga. 2 kali S tak hingga. Kenapa harus 2 kali, Bu? Karena gini, logikanya awalnya bolanya dipantulkan ke atas. Ya, berarti kan ini 4 meter. Kemudian dia turun dengan ketinggian yang sama, yaitu 4 meter. Lalu dia memantul lagi ke atas dengan ketinggian 3/4 dari 4 meter. Lalu dia turun lagi, ini kan berarti tinggi pas turunnya juga sama, 3/4 dari 4 meter. Lalu dia memantul lagi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Lalu dia turun, ini juga sama, 3/4
dari tinggi sebelumnya juga ya, sama ya. Dan seterusnya. Jadi ada 2 kali lintasan bola yang sama. Seperti itu. Makanya di sini kita menggunakan 2 kali S tahingga. Yaitu sama dengan 2 kali rumus dari S tahingga itu A per 1 dikurangi R. Tinggal kita substitusi saja nilai A dan nilai R-nya. Jadi 2 dikali A-nya 4 per 1 dikurangi R-nya 3/4. Ya. Nah, kita kalkulasi dulu nih. 1 dikurangi 3/4. 4/4 dikurangi 3/4 ya. Sama dengan 1/4. Jadi kita bisa tuliskan hasilnya di sini. 2 dikali 4 dibagi 1/4. 4 kita bagi dengan 1/4 itu sama aja 16 ya. Jadi kita tinggal punya 2 dikali 16. Jadi panjang lintasan bola tenis meja yang memantul sampai berhenti adalah 32 meter. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul sampai berhenti. Apabila ketinggian yang dicapai saat memantul 3/5 kali tinggi sebelumnya, maka panjang lintasan yang dilalui bola pingpong sampai berhenti adalah, ini sebenarnya kasusnya mirip dengan nomor 20 ya, cuma bedanya kalau nomor 20 tadi kan dilemparkan, kalau ini dijatuhkan. Jadi posisinya bola itu sudah ada di ketinggian 5 meter lalu dijatuhkan ke bawah, seperti itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, ada tembok yang tingginya 5 meter di sini. Lalu posisi bolanya ada di atas ya. Nah, ini dijatuhkan ke bawah. Lalu dia memantul sampai dengan berhenti. Seperti itu ilustrasinya. Nah, untuk mengerjakan ini, karena ada 2 kali lintasan yang sama ya, sebenarnya di sini juga ya. Ini, dan seterusnya. Kecuali pada bagian yang paling awal. Karena dia posisinya dari 5 meter jatuh ke bawah. Jadi bukan dilemparkan dari bawah ya, beda ya dengan nomor 20 tadi. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 21 berarti panjang lintasannya sama dengan 2 kali S tahingga dikurangi dengan A. A-nya atau tinggi awalnya ya, di sini ya. Nah, jadi kalau di nomor 20 hanya 2 kali S tahingga, kalau di sini dikurangi dengan A. Oke, nah di sini kita tuliskan dulu A-nya tadi berapa sih? Oh, A-nya 5. Kemudian rasionya, karena dia bilang memantul 3/5 kali tinggi sebelumnya, ya, berarti di sini rasionya sama dengan 3/5. Tinggal kita substitusikan saja, sama dengan 2 kali rumus S tahingga itu kan A per 1 dikurangi R ya. Dikurangi dengan A. Kemudian kita tinggal substitusikan nilai A dan R-nya sama dengan 2 dikali A-nya tadi 5 dibagi dengan 1 dikurangi 3/5 ya. R-nya 3/5 dikurangi dengan 5. Nah, 1 dikurangi 3/5 bisa kita kalkulasi dulu mungkin di coret-coretannya ya. Nah, satunya bisa kita rubah jadi 5/5 mengikuti penyebutnya ya. Dikurangi 3/5 sehingga hasilnya 2/5. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 5 dibagi 2/5 dikurangi 5. Lalu kita kalkulasi lagi 5 dibagi dengan 2/5. Kalau dibagi, kita rubah jadi dikali, kan jadi dibalik ya. Jadi 5/2. Jadi kita punya di sini 25/2. Sehingga 2 dikali 25/2 dikurangi 5. Oke, 2-nya bisa kita coret ya di sini, sama-sama 1. Sehingga tinggal punya 1 dikali 25 yaitu 25 dikurangi dengan 5. Jadi panjang lintasan bola tersebut adalah 20 meter. Gitu ya. Ke nomor 22, banyak penduduk kota X setiap tahun meningkat 4% dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 penduduk di kota X sebanyak 100.000 orang.
banyak penduduk pada tahun 2020 adalah, jadi kalau ada kata-kata meningkat berarti ini kaitannya dengan pertumbuhan ya. Nah, kita ingat-ingat dulu rumus untuk pertumbuhan, itu kan ada seperti ini, MT sama dengan M0 dikali dengan 1 ditambah I pangkat T. Berarti kita di sini butuh informasi apa saja untuk mencari banyak penduduknya? Nah, banyak penduduknya MT ya. Berarti butuh M0. M0 adalah jumlah penduduk mula-mula pada tahun 2015 yaitu 100.000 orang. Kemudian kita butuh I. I adalah persentase kenaikannya. Kenaikannya ada 4%. 4% ini kan sama saja 4 per 100 ya, atau 0,04. Kemudian untuk T-nya adalah waktunya. Nah, awalnya kan dari 2015, kemudian yang ditanyakan tahun 2020, berarti T-nya bisa kita cari dengan 2020 dikurangi 2015, yaitu 5. Sehingga bisa kita substitusi keterangan yang sudah ada. Jadi MT sama dengan M0, M0-nya 100.000, dikali dengan 1 plus I-nya 0,04, pangkat 5. Jadi sama aja 100.000 dikali 1,04 pangkat 5. Nah, boleh dicari di kalkulatornya 1,04 dipangkatkan dengan 5, 1,2167. Di sini Ibu mengambil 4 digit ya. 100.000 dikali dengan 1,2167 hasilnya adalah 121.670. Jadi banyak penduduk pada tahun 2020 adalah 121.670 orang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 23. Anta menanam modal sebesar 20 juta rupiah dengan bunga majemuk 5% per tahun. Maka besar modal Anta setelah 3 tahun adalah, di sini kan rumus bunga majemuk sebenarnya, cuman sama rumusnya dengan pertumbuhan. MT sama dengan M0 dikali dengan 1 plus I pangkat T. Sekarang kita tuliskan dulu informasinya. M0 adalah modal awalnya, yaitu 20 juta rupiah. Kemudian I-nya adalah persentase bunganya. Bunganya per tahun ya di situ ya. Jadi 5% itu sama dengan 5 per 100. Atau kita jadikan ke dalam desimal jadi 0,05. Kemudian waktunya adalah 3 tahun. Jadi T-nya sama dengan 3. Jadi di sini kita tinggal substitusi saja ke MT-nya untuk mengetahui modal Anta setelah 3 tahun ya. M0 masukkan 20 juta dikali dengan 1 ditambah I-nya 0,05 pangkat T-nya 3. Jadi 20 juta dikali dengan 1,05 pangkat 3 sama dengan 20 juta dikali dengan, kita hitung dulu 1,05 dipangkatkan 3, yaitu 1,1576. Sini Ibu menggunakan 4 digit di belakang koma. Hasil akhirnya adalah 23.152.000. Ya. Jadi modalnya Anta setelah 3 tahun adalah 23.152.000 rupiah. Nomor 24, Sugiono membeli sebuah laptop dengan harga 3 juta rupiah. Setiap 1 bulan harganya mengalami penyusutan sebesar 10% dari harga beli. Harga jual laptop tersebut setelah 9 bulan adalah, nah di sini penyusutan ya. Berarti kalau penyusutan itu berkaitan dengan masalah peluruhan ya. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk peluruhan MT sama dengan M0 dikali dengan 1 min I pangkat T. Nah, jadi kalau di masalah pertumbuhan dan bunga majemuk karena bertambah ya, jadi di sininya 1 plus I, tapi kalau di peluruhan di sini jadi 1 min I.
Nah, sekarang kita tuliskan dulu informasinya. M0 sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian I-nya adalah 10% per bulan ya ini ya. 10% per bulan. Kemudian harga jual setelah 9 bulan. Jadi kalau setelah 9 bulan, T-nya sama dengan 9. Oke, tinggal kita substitusi saja. Jadi MT adalah 3 juta dikali dengan 1 dikurangi, oh ya ini I-nya 10%, kita rubah dulu jadi desimal ya. Jadi 10 per 100 sama dengan 0,1. Jadi di sini 1 dikurangi 0,1 pangkat 9. Nah, jadi kita punya 3 juta dikali dengan 0,9 pangkat 9. Lalu 3 juta dikali dengan 0,9 kita pangkatkan 9, hasilnya adalah 0,3874. Seperti ini, saya ambil 4 digit di belakang koma ya. Jadi hasilnya sama dengan 1.162.200. Jadi harga jual laptop itu setelah 9 bulan menjadi 1.162.200. Menyusut ya, dari 3 juta jadi tinggal 1 jutaan, begitu. Oke, the last one, nomor 25, suatu pinjaman sebesar 600.000 dilunasi dengan 6 anuitas. Anuitas pertama dibayar setelah 1 bulan dengan bunga 2% per bulan. Besarnya anuitas adalah, nah di sini Ibu sudah tuliskan rumus untuk mencari besarnya anuitas ya. Oke, dari rumus ini kita butuh beberapa informasi yang sudah diketahui ya tentunya di soal. Jadi ada M itu adalah pinjaman awalnya yaitu 600.000. Kemudian T itu adalah waktu ya. Tapi di sini kan sudah diketahui 6 anuitas. Artinya dia berarti 6 kali dia membayarkan anuitasnya. Berarti T-nya sama dengan 6. Lalu bunganya 2% per bulan. Berarti I-nya sama dengan 2%. Sama dengan 0,02 ya kalau kita jadikan ke dalam desimal. Setelah kita mengetahui ketiga buah informasi ini, tinggal kita substitusikan saja ke rumusnya ya. Jadi A sama dengan M-nya 600.000 dikali dengan 0,02. Kemudian ini dikali lagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat T-nya 6 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 6 dikurangi 1. Lalu kita hitung, bisa dicek menggunakan kalkulator ya. 600.000 kita kali dengan 0,02 berarti hasilnya 12.000. Ini. Lalu 1 ditambah 0,02 kita pangkatkan dengan 6, hasilnya adalah 1,1262. Ibu ambil 4 digit ya seperti biasanya. Kemudian yang bawah 1 ditambah 0,02 kita pangkatkan dengan 6, 1,1262 sama seperti yang atas tadi ya, sudah kita kerjakan. Lalu dikurangi dengan 1. Nah, kemudian kita kalikan 12.000 dengan 1,1262, hasilnya adalah 13.514,4. Kita bagi dengan 1,1262 kurangi 1 berarti hasilnya 0,1262 ya. Jadi ini tinggal kita bagi saja, sama dengan 107.087,1632. Jadi besarnya anuitas per bulannya adalah
107.087 rupiah, 1632. Seperti itu ya. Oke, latihan soalnya sudah selesai sampai dengan nomor 25. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa WhatsApp ke nomor Ibu atau bisa juga di kolom komentar. Seperti itu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan di latihan soal part 1, part 2, dan part 3 cukup mudah untuk dipahami oleh kalian ya. Oke, selamat belajar semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya.